Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Berjumpa kembali dengan saya Ma'ruf ya. Mungkin di kesempatan sekarang saya ingin memberikan jawaban dari beberapa komentar yang udah ditulis oleh teman-teman di kolom komentar ya. Mungkin ada yang sudah saya jawab dan ada yang belum saya jawab ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keadaan sehat. Yang sedang sakit juga semoga cepat lekas diberi kesembuhan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman ya. Mungkin di video yang sebelumnya saya sharing tentang vaksinasi, apakah boleh tentang GERD. Yang belum menonton silahkan ditonton dulu. Siapa tahu sedang mempersiapkan dirinya untuk vaksinasi dan ternyata vaksinasi itu aman karena Bapak Andis ya. Bapak Andis ini sudah vaksin yang pertama dan hasilnya itu aman. Beliau itu masih sama ya, udah sembuh tapi gejalanya masih gitu ya. Artinya belum sembuh total tapi semua sensasi sudah berkurang, tinggal sedikit sendawa sama sesekali, mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali itu rasa panas sampai tenggorokan itu muncul kalau salah makan, yaitu makan gorengan yang kalau dia beli di pinggir jalan. Tapi ketika dia makan gorengan yang dibikin sendiri itu tidak masalah ya. Perlu teman-teman ketahui kalau gorengan ini sudah mengandung tepung, mengandung minyak yang sangat tinggi ya. Orang sehat pun ya, kalau makan gorengan itu biasanya muncul sensasi perutnya kembung teman-teman ya. Apalagi orang yang sedang punya gangguan pencernaan, orang yang sedang punya masalah pencernaan yang lambungnya belum maksimal dalam memproses makanan ya. Jadi setiap makanan itu yang masuk, kalau menurut informasi yang pernah saya dengar ya, itu setiap makanan yang masuk ke tubuh kita, itu enzim yang bekerja di lambung itu berbeda-beda ya. Untuk memecahkan protein misalkan, itu enzimnya apa? Untuk memecahkan gula, itu enzimnya apa? Untuk memecahkan minyak atau lemak, itu enzimnya apa? Berbeda-beda ya. Makanya teman-teman harus paham makanan apa yang membuat teman-teman kambuh lagi atau nggak sembuh-sembuh, itu makanan apa, harus dicari teman-teman, harus dicari tahu ya. Jangan disamain, oh Mas Ma'ruf nggak boleh makan ini, si A nggak boleh makan ini. Itu belum tentu ya di teman-teman. Kebiasaan teman-teman sebelum sakit sehingga teman-teman sakit itu makan apa, itu diubah teman-teman. Jangan dimakan lagi, artinya diubah. Ah dulu saya sebelum sakit makan ini, setelah sakit itu jangan sampai ya teman-teman ya. Takutnya penyebab dari sakit lambungnya teman-teman itu kebiasaan dari makanan yang teman-teman makan gitu ya, intoleran terhadap makanan ya. Jadi saya mau cerita sedikit ya tentang teman saya yang ada di Mekah, namanya Mas Umam ya. Beliau itu sekarang sudah bikin channel YouTube namanya Putra Pamekasan ya. Silahkan dilihat YouTube-nya. Aduh, ditengok YouTube-nya ya. Dia juga salah satu orang yang ketika kambuh, ketika datang sensasi itu menghubungi saya ya. Itu udah mungkin setahun yang lalu ya. Alhamdulillah dia udah mendingan teman-teman. Mungkin tinggal berapa persen aja, tinggal sisa-sisanya aja ya teman-teman ya. Silahkan ditengok videonya Putra Pamekasan kalau nggak salah namanya itu, kalau nggak salah saya ucapkan ya. Dia itu ketika muncul sensasi lemes, sempoyongan apa, itu langsung menghubungi saya. Dan alhamdulillahnya dia itu adalah salah satu orang yang kalau dikasih tahu nggak pernah ngeyel ya. Kalau misalkan saya bilang, Mas kamu ini, dia lakukan. Mas kamu olahraga ini, dia lakukan. Mas kamu konsumsi ini, dia lakukan. Bahkan sampai sekarang pun dia masih rutinin ya, artinya buat menjaga-jaga gitu ya. Nah oke, langsung aja teman-teman. Ini ada pertanyaan dari
Mas Zulkarnain aja ya, tapi bukan Zulkarnain pemain bola kayaknya, bukan ya. Jadi beliau bertanya, Mas bagaimana mengatasi perut kerucut gitu ya, dan ulu hati terasa penuh. Berarti pertanyaan ini kayaknya beliau itu sesudah makan tapi perutnya kerucut dan terasa penuh ya. Oke, saya bahas terasa penuhnya dulu. Perut terasa penuh setelah diisi. Ya kalau perut terasa kosong setelah diisi itu kayaknya nggak mungkin ya, karena setelah diisi ya berarti penuh, itu wajar ya. Mungkin itu salah makan atau mungkin makannya terlalu banyak. Dan di dalam lambungnya Mas Zulkarnain ini kemungkinan itu lagi banyak gas. Nah ketika dimasukin makanan, gasnya harusnya keluar ke bawah atau ke atas, tapi dia nggak bisa keluar di situ. Nah tugasnya itu agar perutnya tidak kembung, tidak terasa penuh, berarti harus berusaha bersendawa, teman-teman. Bagaimana cara bersendawa? Bisa dipijit-pijit dari atas ke bawah gini, membentuk huruf C sampai ketemu gini ya, diurut-urut pakai minyak kayu putih, jadi nanti akan terasa hangat. Diurut-urut aja terus pelan-pelan. Nanti lama-lama sendawa atau kentut ya, sehingga tidak menimbulkan atau akan mengurangi rasa penuh di ulu hati atau kembung ya. Kalau untuk kerucut-kerutnya sendiri, itu penyebabnya makanan yang dicerna itu susah. Makanan yang dicerna oleh lambung itu susah, makanya dia butuh asam lambung yang sangat tinggi ya. Contoh makanan yang benar-benar membutuhkan asam lambung tinggi ya adalah protein yang tinggi ya. Telur yang udah digoreng itu bisa membutuhkan asam lambung yang sangat tinggi. Ini informasi dari dokter, salah satu dokter spesialis juga ya. Tapi terserah teman-teman percaya atau enggak ya, telur yang digoreng itu membutuhkan asam lambung yang sangat tinggi untuk dicerna. Yang kedua mungkin makan sayur yang susah dicerna ya, contohnya singkong atau kangkung. Singkong atau kangkung ini biasanya ketika kita BAB aja dia masih utuh daunnya itu ya teman-teman ya, jadi harus dikurangi. Tapi menurut Mas Zulkarnain ini, misalkan dia berpikir saya nggak salah makan kok Mas, saya makan yang normal-normal ya, kayaknya itu saya nggak salah makan, tapi masih kerucuk-kerucuk ya. Intinya kalau masih kerucuk-kerucuk itu asam lambung meningkat, bisa disebabkan karena makanan atau dari faktor pikiran. Mungkin Mas Zulkarnain berpikir terlalu ada pikiran lah yang membebani, misalkan mikirin tadi saya makan ini kira-kira sensasi enggak ya. Akhirnya dari pikiran itu malah meningkatkan produksi asam lambung ya. Kalau sudah seperti itu, apa sih yang harus dilakukan untuk mengurangi kerucut-kerucut? Karena udah terjadi nih, salah makan, kita udah terlanjur stres, akhirnya asam lambung tinggi ya. Mau nggak mau kalau dirasa sudah nggak kuat, itu harus minum obat penetral asam lambung, bukan penekan asam lambung ya. Kalau udah keluar berarti udah bukan penekan asam lambung lagi, tapi penetral asam lambung. Maka dari itu obat penetral asam lambung diminum biasanya sesudah makan. Itu penetral asam lambung itu jenis antasida ya. Contohnya ya antasidadon dan lain-lain lah, silakan dicari tahu ya. Kalau obat penekan asam lambung biasanya diminum sebelum makan itu ya. Berarti kita menjaga asam lambung nggak keluar itu dari awal, dari sebelum makan gitu ya. Itu fungsinya obat penekan asam lambung. Itu yang saya tahu ya. Kalau salah ya saya mohon maaf. Tapi kalau dirasa masih kuat ya, itu cukup minum air hangat, tapi tidak boleh terlalu banyak, dikit-dikit aja. Fungsinya agar menenangkan kita ya, agar menenangkan sehingga konsentrasi asam lambung gak terlalu meningkat gitu ya. Itu sih mungkin cara saya itu seperti itu. Pokoknya intinya kalau saya sudah gak kuat, saya minum obat. Tapi saya belajar untuk menahan, jadi saya nggak minum obat dengan cara menenangkan diri. Mungkin bisa dengan cara meditasi atau berhenti sejenak, nggak mikirin apa-apa, diam, cuma napas aja.
gitu ya teman-teman ya, sambil dibalurin air minyak kayu putih dari dada sampai ke perut itu ya teman-teman. Biasanya itu sedikit membantu terapinya teman-teman, itu yang sering saya lakukan. Yang kedua dari Mas Romli ya, Mas Romli ini bertanya, mungkin bukan bertanya tapi cerita, sampai sekarang aku merasa muncul sendiri, tiba-tiba takut gitu, rasa takut itu muncul sendiri. Biasanya kita takut itu kita nggak tahu apa yang kita takuti ya. Kita takut, tapi kita sendiri nggak tahu apa yang kita takuti. Sebenarnya apa yang kita takuti adalah sensasi yang dulu pernah muncul, takut muncul lagi, atau takut kumat lagi. Itu. Dan biasanya juga ada sedikit sensasi di perut atau di badan. Misalkan di perut kayak tadi Mas Zulkarnain ya, perutnya kembung, kerucuk-kerucuk, akhirnya kepikiran, harusnya biasa aja. Nah dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa rasa takut yang muncul sendiri ini adalah faktor karena traumatik, kejadian-kejadian yang pernah kita alami atau sensasi yang bertubi-tubi kita alami. Makanya kita tiba-tiba muncul rasa takut ya. Saya pun dulu demikian. Bagaimana saya mengalihkan itu semua? Itu ketika sensasi rasa takut itu muncul ketika duduk, kita harus berdiri, minimal pindah posisi ya. Kalau kita lagi jalan, tiba-tiba takut itu muncul, kita berhenti sejenak. Dan setiap aktivitas dimanapun Mas Romli berada, saya saranin bawa air hangat di dalam botol kecil, karena itu yang terapi yang saya lakukan ketika anxiety saya masih tinggi. Tapi saya tetap melakukan aktivitas, saya tetap bekerja, tapi saya membawa backingan yaitu air hangat, minyak kayu putih, sama nasi putih biasa tanpa lauk. Kadang lauknya dikasih telur rebus. Itu ya Mas Romli, silahkan dicoba di rumah. Untuk yang ketiga dari Mbak Lovita Zikria ya, dia itu bercerita kadang udah menganggap sensasi ini itu biasa saja Mas, tapi kalau badan udah goyang-goyang, kepala udah keliengan gitu ya, rasanya luar biasa. Itu benar, rasanya luar biasa, karena salah satu sensasi yang membuat kita traumatik adalah sensasi keliengan, sempoyongan ini. Rasa inilah yang membuat kita takut berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun ya. Mbak Lovita ini harus cepat keluar dari keliengan dulu, sempoyongan dulu ya. Penyebab keliengan sempoyongan itu yang pertama itu dari faktor kecemasan bisa. Karena cemas membutuhkan energi yang sangat banyak, makanan yang dimakan sepenuhnya tidak terproses dengan baik, akhirnya asupan gizinya berkurang, terjadilah sempoyongan, keliengan. Yang kedua, sedang kena penyakit tipes, itu juga bisa membuat sempoyongan. Yang ketiga, tensi darah turun, itu bisa membuat sempoyongan, keliengan. Nah yang keempat biasanya itu yang terjadi adalah gula darah turun drastis. Itu walaupun udah makan, gula darah tetap turun itu. Jadi saya pernah nyaranin ke Mas Umam ya, yang tadi di awal saya sampaikan, yang dia udah pernah bikin channel YouTube. Mas Umam itu saya suruh beli gula aren yang asli, harus yang asli, nggak boleh yang palsu ya. Dia konsumsi itu terus, alhamdulillah berangsur membaik, tenaganya, keliengannya berangsur hilang. Tapi bukan hanya itu, ada lagi satu yang membuat keliengan hilang atau sempoyongan, itu dengan cara olahraga jongkok berdiri. Saya sudah pernah bikin videonya, jongkok berdiri dan lari kecil. Itu aja dilakukan terus dengan istiqomah, nanti lama-lama keliengan, sempoyongan hilang. Kalau keliengan dan sempoyongan udah hilang, insya Allah anxiety itu akan hilang, karena badan kita sudah merasa fit, udah merasa segar lagi itu ya. Mungkin itu saja 3 pertanyaan dari teman-teman kemarin.
Mohon maaf baru sempat saya balas. Dan teman-teman kalau pengen dijawab cepat silakan ke IG saya. IG saya ada di deskripsi. Silakan di follow IG saya. Yang mau kontak langsung bisa ke IG saya. Kalau untuk ke WA saya belum punya nomor WA khusus ya. Takutnya mengganggu aktivitas saya, jadi saya nggak share nomor WA di YouTube. Mungkin itu saja sharing saya kali ini. Saya akhiri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sarangyo. Peace.